Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin. Teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan pembacaan kitab Fathul Mu'in masih di dalam perkara rukun salat. Ini masalah lupa ya, ketika lupa atau ragu di dalam rukun salat. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fi darin amin. Hadza adapun ini rincian, artinya pembahasan terkait pembahasan sebelumnya. Hadza adapun ini kulluhu ialah semuanya, nah, semuanya rukun ya, yang terlupa atau yang diragukan. In alima jika mengetahui ianya di sini artinya imam dan orang yang sholat sendiri. Ainal matruki akan bentuk rukun yang ditinggalkan, wa mahallahu dan tempatnya. Jadi keseluruhan perincian ini adalah jika memang orang yang sholat itu mengetahui terhadap apa yang rukun apa yang ia tinggalkan, misalkan sujud atau ruku atau i'tidal atau al-fatihah, atau ia mengetahui tempatnya, artinya rakaat pertama apa rakaat kedua atau rakaat ketiga, nah, seperti itu. Nah, fa in jahila maka jika tidak mengetahui siapa orang, ainahu akan bentuk rukun, nah, wajah waza dan menunggak siapa orang di sini maksudnya selain makmum ya, wajah waza dan menduga siapa orang annahu bahwa sesungguhnya suatu yang ditinggalkan itu, rukun yang ditinggalkan itu, an-niyatu ialah niat. Nah, au takbiratul ihrami atau takbiratul ihram batalat maka batal salatuhu apa salatnya orang tersebut. Nah, jadi jika ia tidak mengetahui terhadap apa yang ditinggalkan, nah, dan ada kemungkinan yang tertinggal itu adalah niat atau takbiratul ihram, maka sholatnya batal. Nah, seperti itu, ini penting sekali, niat dan takbiratul ihram. Nah, kalau ruku, tertinggal ruku, misalkan lupa atau tertinggal, atau ragu ya, lupa atau ragu, ruku, sujud, rukun-rukun yang lain selain niat dan takbiratul ihram itu belum masih bisa dilanjutkan. Nah, belum otomatis batal sholatnya kalau mengetahui caranya. Tetapi kalau seseorang itu lupa nah, di dalam niat dan takbiratul ihram, maka seketika itu batal sholatnya. Walam yushtarat dan tidak disyaratkan huna di sini tulu faslin, apa lamanya pemisah, wala mudi ruknin dan tidak pula lewatnya rukun. Jadi tidak disyaratkan batalnya sholat dalam masalah ini, satu adanya pemisah yang lama, dan dua terlewatnya satu rukun. Jadi nggak ada syarat ya. Walaupun misalkan dia waktunya hitungannya masih pendek, maka tetap batal. Misalkan dia lupa niat takbiratul ihram, dia tidak niat atau tidak takbiratul ihram, padahal waktunya baru juga hitungan 1 menit, maka tetap saja itu adalah batal. Au annahu atau bahwasannya rukun yang ditinggal itu assalamu ialah salam. Yusallimu maka salam siapa goirul makmum, wa intola sekalipun lama al faslu apa pemisah, alal aujah atas pendapat yang aujah, pendapat yang lebih kuat. Nah, jadi misalkan yang tertinggal atau rukun yang tertinggal, rukun yang terlupa atau diragukan adalah salam, maka seketika itu orang itu salam, sekalipun pemisahnya lama seperti itu. Nah, itu nggak apa-apa kalau salam ini, misalkan lupa dia bengong atau belum salam misalkan, itu nggak apa-apa, artinya dia langsung salam seketika itu juga. Nah,
au annahu atau bahwasannya sesungguhnya rukun ainal matluki maksudnya rukun goiruha ialah selain keduanya, maksudnya selain niat takbiratul ihram dan salam. Akhoda maka mengambil siapa goirul makmum bil aswa'i dengan lebih sikap lebih hati-hati, wabana dan melanjutkan alama atas perkara fa'alahu yang telah mengerjakan siapa goirul makmum hu pada ma watadaroka dan menyusuli siapa goirul makmum al baqi kepada yang tersisa min solatihi dari salatnya goirul makmum. Jadi ini masalah lain. Seandainya yang rukun yang tertinggal itu selain keduanya, artinya selain niat, salam, niat, takbiratul ihram dan salam. Maka orang ini mengambil dengan hati-hati. Nah, ntar dicontohkan ya. Mengambil dengan yang lebih hati-hati. Wabana dan melanjutkan. Jadi bana dan istanafa itu lain. Kalau bana melanjutkan. Tapi kalau istanafa ini mengulang dari awal. Ini bahasanya wabana dan melanjutkan alama atas sesuatu yang telah mengerjakan siapa goilul makmum pada sesuatu itu, pada rukun itu. Dan menyusuli siapa goilul makmum yang tersisa dari sholatnya. Jadi misalkan gini, dia itu lupa akan bacaan Al-Fatihah. Lupa akan bacaan Al-Fatihah. Dan ia telah ruku. Dan ia telah ruku. Maka orang ini harus mengerjakan Al-Fatihah. Artinya dia harus bangun lagi. Dia harus berdiri tegak lagi, sempurnakan bacaan Al-Fatihahnya. Kemudian setelah selesai baru surat dan ruku lagi. Sebagaimana yang tadi dilakukan ruku. Kemudian nyusul kepada yang tersisa dari sholatnya. Seperti itu ya. Mudah-mudahan dapat dipahami ini. Atau orang ini tertinggal lupa akan ruku. Dia sudah sujud. Pas sujud dia baru ingat belum ruku. Maka dia bangun untuk ruku. Kemudian i'tidal dan sujud. Apa yang dia tadi kerjakan. Seperti itu. Dan melanjutkan sisa-sisa sholatnya. Naam, artinya benar. In lam yakun al-masalu. Jika tidak ada apa rukun yang sama, minas sholati ialah dari termasuk salat kasujudi tilawatin seperti sujud tilawah. Lam yudazi'u maka tidak mencukupi apa masal atau al-mislu pada ghairul makmum. Jadi ini permasalahannya jika tidak ada rukun yang sama dari sholat. Jika tidak sampai rukun yang sama dari sholat. Tetapi kalau sampai rukun yang sama, maka dia harus mengulang. Mengulang. Misalkan gini, seseorang sujud. Seseorang sujud dan ia teringat seorang lupa sujud di rakaat pertama. Dan ia teringat di rakaat kedua sedang sujud pula. Tadi rakaat pertama saya tidak sujud, perasaan gitu, atau dia lupa. Maka di sini adalah sholat yang tanpa sujud di rakaat pertama itu tidak dianggap. Nah, jadi rakaat kedua dihitung adalah rakaat yang pertama, seperti itu. Atau contoh yang lain adalah orang ini lupa akan ruku di rakaat pertama, tetapi dia ingat di ruku rakaat yang kedua. Maka sama juga seperti tadi. Salat yang tanpa ruku di rakaat pertama adalah tidak dianggap. Seperti itu. Kemudian amma makmumun. Adapun makmum, alima yang mengetahui ia, au syakka atau ragu ia.
Artinya sekarang kita lagi membahas tentang makmum. Nah, sekarang makmum ya, berbeda dari yang di atas. Amma makmumun, adapun makmum, alima yang mengetahui ia, ausyaka atau yang ragu ia, qabla ruku'ihi sebelum ruku'nya makmum. Wa ba'da ruku'i imamihi atau setelah ruku'nya imam. Annahu bahwa sesungguhnya makmum taroka ialah meninggalkan ia al-fatihata kepada surat al-fatihah fayaqra'uha maka membaca siapa makmum hak pada al-fatihah wa yas'a dan berjalan artinya mengejar siapa makmum khalfahu di belakangnya imam. Nah ini kasusnya beda, ini sekarang makmum. Jadi makmum itu sholat dari awal bersama imam, takbiratul ihram bersama imam, hanya saja si makmum ini lupa akan membaca surah Al-Fatihah. Nah, pada saat itu posisi imam itu mau ruku, mau dikit lagi ruku, mungkin 1 menit lagi ruku. Maka ketika itu, nah, jadi si makmum ini ingatnya belum ruku. Nah, ia belum ruku atau ingatnya belum rukunya imam. Nah, bahwasanya dia meninggalkan surat Al-Fatihah, artinya lupa membaca surat Al-Fatihah. Maka seketika itu juga pas ia ingat langsung membaca surat Al-Fatihah secara wajib dan sempurna dan mengejar makmum itu di belakang imam. Artinya walaupun imam itu ruku, dia jangan ikut ruku karena dia bukan imam, bukan makmum masbuk. Kalau makmum masbuk silahkan dia ikut imam langsung ruku. Tapi dia sholatnya dari awal, hanya saja kondisinya orang ini lupa membaca surah Al-Fatihah. Nah, ketika imam ruku, asal tidak melebihi rukun yang panjang, itu masih boleh mengejar. Misalkan imam udah ruku, dia tetap terus membaca surat Al-Fatihah sampai selesai. Kemudian imam iktidal, dia baru selesai surat Al-Fatihah. Nah, itu makmum itu ruku dan menyusul imam. Nah, imam iktidal, dia iktidal kemudian sujud. Ataupun imam itu udah sujud. Nah, artinya udah ruku dan iktidal sudah terlewat. Nah, orang ini tetap dianjurkan membaca surat Al-Fatihah dengan sempurna. Setelah itu baru nyusul dia. Gak apa-apa telat-telat sedikit. Nah, baru nyusul. Kemudian wabak daruku ihima. Dan kejadiannya ia lupa tapi teringatnya setelah ruku keduanya. Artinya keduanya di sini makmum dan imam. Lam ya'ud maka tidak kembali ia, si makmum ini tidak kembali, artinya tidak boleh berdiri lagi. Tidak boleh berdiri lagi. Lam ya'ud ilal qiyami, tidak boleh kembali ilal qiyam kepada berdiri. Li qiraatihi untuk membacanya makmum al-Fatihata kepada surat Al-Fatihah seperti itu. Jadi kalau si makmumnya ini teringatnya setelah ruku, ia ruku, imam pun ruku, ia teringat belum baca Al-Fatihah, maka dia tidak boleh kembali lagi berdiri untuk membaca surat Al-Fatihah. Artinya dia terus mengikuti imam sampai selesai. Bal yattabi'u, bal yatba'u, tetapi mengikuti ia imamahu kepada imamnya, wa yusolli dan sholat siapa makmum rok'atan akan 1 rakaat ba'da salamil imami setelah salamnya imam. Nah ini dia contoh makmum yang memang tertinggal, bukan tertinggal, contoh makmum yang keadaannya lupa akan 1 rukun sholat dan kondisinya dia sholat mengikuti dari awal seperti itu. Jadi kalau teringat ya setelah ruku tidak boleh kembali untuk berdiri untuk membaca surat Al-Fatihah. Nah, tapi dia mengikuti imam dan sholat 1 rakaat lagi setelah imamnya salam. Artinya dia kurang 1 rakaat. Setelah imamnya salam, dia tambah 1 rakaat. Untuk apa? Untuk menyempurnakan atau untuk mengganti rakaat yang ia tidak membaca Al-Fatihah. Syukran ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.